Oke semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast kita pada hari ini yang cerah. Kali ini temanya tentang pendidikan, tetapi sedikit unik karena kita akan membawa narasumber dari berbagai wilayah di Indonesia yang berbeda-beda. Di sini saya sebagai moderator Muhammad Faisal Jundi dan narasumbernya sebagai teman saya sendiri. Ya mungkin kita tanya-tanyain dulu asal dan nama-nama. Langsung saja dari sebelah kanan saya. Oke, namaku Muhammad Saiful Amin. Kebetulan aku dari Yogyakarta, lebih tepatnya di Bantul, Yogyakarta. Oke, aku dari NTT, aku Kristal Fanur Izati. Oke, aku Wena Fanda, aku dari Maluku. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting kali ya, mengenai kayak kesenjangan akses pendidikan di Indonesia, tetapi bedanya membawa teman-teman yang dari luar pun. Kita langsung tanya aja kali ya dari yang paling jauh kali, dari Maluku. Coba. Oke, jadi kalau di Maluku itu akses pendidikannya itu kayak kurang lebihnya masih kurang. Terus kayak kalau di sana itu sekolah yang tadinya swasta disuruh buat ubah jadi negeri karena kebanyakan itu guru-gurunya nggak diterima juga di swasta gitu. Kalau gurunya nggak diterima Iya, di swasta, iya. itu karena apa biasanya? Kurang tahu sih, tahu ya. iya. Tapi katanya sih kayak emang nggak diperbolehin lagi kalau yang swasta. Swasta di Iya. sana nggak dibolehin Iya. lagi. Jadi makanya yang tadinya swasta udah diubah jadi negeri. Terus kayak akses dari pihak sekolahnya juga itu kayak masih kurang fasilitasnya gitu. Fasilitas Iya. infrastrukturnya masih kurang. Masih sangat minim lah di bawah. Kalau dari teman-teman gimana nanggepin Kristalova tuh kayak Waina? Iya. Itu kayak gimana ya? Sekolah swasta ditutup, padahal ya kalau zaman sekarang ya harusnya lebih unggul. Ya rata-rata aja tuh kayak sekolah swasta itu maksudnya kayak dipandangnya tinggi gitu, karena kayak bayar sendiri itu kayak fasilitasnya lebih memadai daripada negeri gitu, yang dibayarin pemerintah. Kalau sekolah SMA atau apa ya kayak SMP SD itu ya kan biasanya gitu. Kalau dari Mas Saiful gimana nanggepin Waina? Mungkin tadi masalah tentang sekolah swasta yang ditutup gitu ya. Kalau aku sendiri sih kayak punya pandangan kenapa itu ditutup gitu, kayak lebih ke kekurangan guru sih. Jadi ketika kita kekurangan tenaga pengajar gitu kan, sehingga ditakutkan ketika di wilayah tersebut kekurangan di tenaga pengajar dan harus terbagi menjadi negeri dan swasta, itu malah semakin tidak berfokus gitu. Jadi mencar terus nggak jelas gitu. Iya. Dan berbicara tentang kenapa kekurangan tenaga pengajar gitu, mungkin karena di zaman sekarang ini zaman yang serba modern, yang kita tahu sendiri kita butuh banyak biaya ya di kehidupan kita, sedangkan gaji untuk tenaga pengajar itu tuh sangat minim gitu. Sehingga iya kan? Iya. Sehingga orang-orang yang lulus kuliah di bidang pendidikan justru mereka tuh tidak ingin melanjutkan sebagai guru. Karena kecilnya kayak apa ya, sebenarnya kan itu gaji ya penting ya kan, tapi kayak di sini apa ya namanya, mereka tuh membagikan ilmu tapi kayak, kalau kalian pernah dengerin podcast yang Habib Ja'far itu, dia ngajar temennya itu ngajar ngaji, itu bayarannya 1 bulan 2 juta. Setelah itu temennya itu ngenalin anjingnya ke Habib Ja'far, terus temennya itu bilang ya kan, Bib, ini anjing saya pinter banget gitu. Habib Ja'far bilang, wah siapa yang ngajarin? Temennya jawab lagi, ada gurunya, dia emang pinter banget anjing ini. Oh berapa gajinya? Tanya Habib Ja'far kan. Terus temennya itu bilang 7 juta gitu. Itu ngajarin anjing loh. Terus minggu depannya temennya nelpon Habib Ja'far, Bib, ngajar nggak hari ini? Habib Ja'farnya bilang, kayaknya nggak dulu deh. Saya nggak jadi lagi guru ngaji gitu.
Terus temennya nanya kan, loh kenapa? Saya jadi guru anjing aja. Karena gajinya lebih gede dari guru ngaji gitu kan, kayak gimana ya, kejomplangan banget gitu apa namanya pendidikan gitu dibanding yang lain gitu. Kenapa harus gaji guru yang kecil padahal mereka tuh bagiin ini ya buat kita sendiri gitu, bukan buat dirinya sendiri gitu. Kalau dari NTT nih kan jauh banget ya itu ya. Itu apa kasus atau kejadian fenomena yang tentang isu ini yang pernah terjadi di sana? Kalau ngomong tentang pendidikan mungkin banyak yang lokasinya sulit dijangkau sih gitu. Jadi contoh ya, ada satu kasus gitu di Kabupaten Sika, SD ya, anak-anak SD itu mereka ke sekolah harus menempuh sekitar 30 menitan pakai perahu gitu, harus lewat laut gitu kan. Itu kan kesian ya, masa pergi 30 menit pulang 30 menit kan kira-kira sejam, mana sejam lebih, iya lama banget gitu. Terus bukan cuma bicara tentang jarak aja sih, kayak keselamatannya juga kan gitu. Mereka Laut, masih kecil, laut, terus gimana kalau misalnya cuacanya nggak mendukung Tiba-tiba gitu. tsunami, Iya, tiba-tiba tsunami. ombak gitu. Kan kasihan. Dari saya yang Joy asli job terjadi. Kalau aku ya kan sudah pindah ke sana dan beberapa menunjukkan di Besing. Jadi sebenarnya kan kalau untuk izin kan sebenarnya bagus banget sih di traveling. Tapi sebenarnya ada sisi-sisi yang perlu kita bicara itu apa juga ada gimana terutama tentang orang dia mengeliuk tentang dana sanganan ya juga ada yang namanya siswa ya guys, mereka PK, IP tapi orang-orang yang mendapatkan itu justru orang-orang yang bukan membutuhkan keguruan yang dengan pun. Dan sendiri ada sisi lagi tentang mas sendiri itu tuh yang kekurangan, tapi justru gue tuh tidak bisa mendapatkan KIP itu. Akhirnya dia berakhir terus bawah atas. Ini buat teman-teman yang nonton yang KIP tapi orang tuanya pejabat nonton, lihat ternyata tetangganya susah sekolah gara-gara antum sekalian yang zolim. Jadi gue harus sini ya itu tuh kayak penyatuan mungkin nggak pemerintah ya, dan di pemerintah kayak penyalurannya lebih harus asik lain bisa buat dengan biasa orang yang dia lebih rekam bagi yang kayak ya kayak yang harusnya jual tidak ya apa yang harusnya tumbian berbudutan karena hal dalam dan dia kayak temennya Pak Elat ya atau gimana, jadinya dia bisa akses tampilnya. Mungkin dari yang paling jauh dulu kita tanyain dari Maluku. Poin yang tadi yang kita sampaikan itu apa ya kira-kira? Apa ya? Kalau dari Waina sendiri, apa yang perlu diperbaikin dari tempat Maluku itu? Tempat asalnya apa? Kalau menurutku sih itu harus diperbaiki lagi fasilitasnya. Terus kayak kesejahteraan gurunya gitu ya. Kayak apa sih namanya? Kayak pengajar gitu, apa ya namanya ya? Kayak apa sih? Tenaga pendidikan kali dibanyakin lagi. Soalnya kan itu sampai guru swasta aja nggak dibolehin gitu. Ditarik semua ke negeri. Itu mungkin karena apa namanya tenaga kerja yang kurang. Masih gitu. kurang, masih minim. Kalau dari Kristalova Mungkin lebih apa ya, menyediakan infrastrukturnya, mungkin fasilitasnya juga, akses akses pendidikannya buat ke itu ya, ke sekolah gitu. Ya kasihan sih, siapa tahu kan kayak takutnya gitu disengat ubur-ubur lah atau kayak diserang megalodon kan nggak tahu. Jadi ya kayak mungkin apa ya, kalau bisa sih bangun sekolah yang dekat ya sama pemukiman warga situ gitu, atau enggak kayak menyediakan transportasi mungkin lebih aman untuk keselamatan anak-anak. Lebih memadai kali ya kapalnya, atau kayak terowongan bawah laut lah mungkin jadinya ya
Ya nggak tahu loh 2070 kan nggak masih jauh sama masih awal ya. Kalau dari Mas Saiful nih kita tanya. Mungkin lebih ke apa ya, pengamanan terhadap beasiswa itu sendiri sih Mas, lebih diketatin lagi tentang gimana orang yang masuk sehingga tidak salah sasaran gitu. Jadi kayak harus benar-benar milih ya, yang Iya. mana yang layak, yang mana yang enggak, yang mana yang harus, yang mana yang enggak gitu. Ya oke semuanya, makasih udah datang di podcast kita pada hari ini. Sama Mas. See you next video, bye bye.